Hidup ini terlalu pendek kalau kita mau serius terus. Jadi paling tidak kita tertawakan diri kita sendiri. Jadi kalau kamu merasa, Pak, saya itu tidak bisa, Pak, bergurau, tidak bisa guyon, aku itu serius. Berarti cara paling gampang adalah kamu lihat dirimu sendiri, betapa lucunya dirimu yang serius terus itu. Jadi kalau semacam itu pun kamu nggak bisa ketawa, sekarang gantian aku yang menertawakanmu. Nah, itu quotes-nya untuk menyuruh kita. Saya tidak tahu kamu pernah ngitung tidak sehari ketawa berapa kali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita mulai lagi, kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Bulan ini masih di tema falsafah hidup. Sebenarnya temanya lebih pasnya mungkin tentang fitrahnya manusia. Jadi kemarin kita minggu pertama tentang fitrah, minggu kedua juga tentang fitrahnya manusia yang secara niscaya butuh doa. Malam ini kita ngomong juga fitrahnya manusia yang namanya humor. Ya, jadi jangan salah, ini fitrah. Di antara semua makhluknya Allah, satu-satunya yang bisa guyon, bisa tertawa itu manusia. Meskipun ada ayam tertawa, cuma kan itu sebenarnya yang tidak tertawa, ya bersuara biasa aja. Mbok tafsir itu kayak tertawa karena mirip tertawamu. Nanti ada teorinya, kenapa kok itu terus kamu sebut ayam tertawa itu. Jadi satu-satunya makhluk yang oleh Allah diberi anugerah bisa tertawa, bisa lucu. Hewan kan juga ada yang lucu-lucu, Pak. Enggak. Hewan lucu-lucu karena kamu bisa membaca secara lucu. Kuda itu meringkik, tapi kan kamu menyebutnya dia tertawa, Pak. Yang membaca kita. Jadi yang punya sense of love bukan yang love cinta, tapi love yang tertawa, itu manusia. Jadi kalau pakai bahasa Inggris itu di lidah itu sama antara cinta dan tertawa, sama-sama love. Jadi kalau kamu bilang, kalau kamu nggak jeli, kalau ada orang bilang I love you, itu bisa sebenarnya aku menertawaimu, bukan aku cinta padamu. Oke, kita bahas ya. Coba ini jangan dibayangkan stand up ya, wong ini filsafat. Iya, nanti kamu bayangkan wah humor ini mau ada stand up ya, enggak. Wong kita belajar, malah mungkin malah serius ini nanti. Kita bahas humor secara serius. Jadi jangan membayangkan ada macam-macam nanti. Isinya ya filsafat. Nanti di dalam kita ketemu Immanuel Kant, kita ketemu Plato, kita ketemu Schopenhauer, kita ketemu banyak nanti pandangan mereka tentang humor, tertawa. Jadi kalau di Yunani ya ada istilah, kalau ada Homo sapien, kalau yang tertawa namanya Homo ridens. Jadi Homo ridens itu manusia itu satu-satunya makhluk yang tertawa, yang membedakan dengan semua makhluk yang lain. Oke, kita mulai ya. Kita buka dengan Nietzsche dari Wis Sprach Zarathustra. You higher man, learn to love. Ini di antara cirinya seorang Superman. Katanya Nietzsche adalah orang yang bisa merayakan hidupnya.
Cirinya paling gampang apa orang yang merayakan hidupnya itu adalah orang yang tertawa dalam hidupnya. Makanya belajarlah tertawa untuk menunjukkan bahwa kamu manusia yang, kalau bahasanya Nietzsche, manusia yang super, manusia yang puas dan menguasai hidupmu. Cirinya tertawa. Maka you higher man, wahai engkau orang-orang yang kelas tinggi, learn to laugh, belajarlah untuk ketawa. Jadi karena cirinya orang sukses itu tertawa. Itu ciri paling gampang itu. Kalau gagal kan nangis. Jadi kalau kamu sedang merasa targetmu terpenuhi, kan ciri paling gampang senyum-senyum tertawa. Kalau sedang muram, nangis, itu berarti kamu gagal. Maka katanya Nietzsche, belajarlah sering-sering tertawa. Jadi untuk jadi manusia yang otentik, berarti manusia yang menguasai hidupmu sendiri. Oke, kita mulai teori-teorinya. Kata-kata humor itu sebenarnya dari bahasa Latin. Arti awalnya tidak ada hubungannya sama lucu. Humor itu cairan tubuh yang fungsinya untuk keseimbangan kesehatan manusia. Jadi awalnya itu. Mungkin nanti ada hubungannya dengan, kalau kita tertawa itu ada hubungannya dengan keseimbangan mental kita. Mungkin ada pengaruhnya juga terhadap kesehatan jasmani kita. Makanya terus pakai istilah humor. Jadi bukan tumor loh ya, humor. Meskipun itu isinya cairan. Jadi istilah ini dari bahasa Latin, berhubungan dengan kesehatan dan emosinya manusia. Oke, kalau ini teori-teori kita lewati saja. Quote-nya di depan. Humor is the best. Ada cara nulisnya beda ya. Biasanya kalau model English yang native pakai U, tapi yang American biasanya tidak pakai U. Humor biasa. Humor is the best way to make the unbearable bearable. Itu firmannya Mary Ann Shaffer. Ya, dawuhnya Mary Ann ini penulis. Humor adalah cara terbaik untuk membuat yang tidak tertanggungkan jadi tertanggungkan. Jadi dengan humor itu yang berat jadi ringan untuk dibawa. Jadi kalau ada temenmu menyuruhmu santai aja, nggak usah dipakai berat, itu jalannya sebenarnya humor. Jadi dibikin santai itu berarti ya anggap aja nggak serius, anggap aja humor. Kamu dimaki-maki orang, anggap aja itu guyon. Nah itu lebih enteng membawanya daripada kamu anggap serius. Kamu tidak punya duit, anggap aja bercanda ini. Kok duitku habis? Iya, ya kan kamu lebih santai daripada omong-omong, waduh duit entek, santai aja. Kok bisa ya duitku habis? Dianggap santai. Itu humor. Dan ya, orang humoris itu kan enak, tidak ada yang bikin dia sedih. Ada yang unik, kalimatnya Osho yang di kanan. Osho ini spiritualis India yang punya Rajneesh movement. If you find a saint who has no sense of humor, then he is not a saint at all. Kalau kamu ketemu orang suci, yes, pokoknya semua jenis rohaniwan lah orang suci, kok tidak punya sense of humor, mungkin kaku, ngamuan, pokoknya isinya ngono-ngono lah, tidak usah guyu belas, then he is not sane at all. Dia belum lulus jadi orang suci. Jadi dia tidak sepenuhnya orang suci. Karena justru ada banyak rahasia hidup yang dalam itu adanya pada aspek humornya. Jadi makanya katanya Osho, kok ada orang suci rohaniwan tidak bisa tertawa, tidak punya sense of humor. Kalau diajak guyon malah marah-marah.
Nah, dia belum tuntas kerohaniannya. Nah, itu katanya Osho. Silahkan kamu cari sendiri contohnya. Ada juga Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal ini aktivis dari Austria. Kalau ini kayak Gus Dur, katanya Simon, humor is the weapon of unarmed people. Humor itu senjatanya masyarakat yang tidak punya senjata. Humor membantu masyarakat yang tertindas untuk bisa tetap tersenyum dalam situasi yang menyakitkan bagi mereka. Jadi dengan humor itu orang kayak tadi ya, beban seperti apapun jadi ringan. Bal-balan kok kalah, sepak bola kok kalah, alah santai aja, dibikin guyon aja. Sudah biasa kita kalah. Malah kalau menang nanti jangan-jangan kita bingung. Rumusnya nggak cocok, harusnya kan memang kalah. Nah, itu kan dipakai guyon itu kan jadi santai. Tapi kalau kamu pakai pusing, kamu pakai was, sudah. Jadi ditindas juga. Mungkin nenek moyang kita dulu punya rasa humor yang tinggi. Jadi dijajah 350 tahun itu masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa santai. Jadi sing jajah sampai bosen itu mungkin ya. Kita masih kuat aja, santai aja. Jadi itu orang menyakiti kita tapi kita tidak sakit malah ketawa-ketawa. Itu kan sebel dulu sing menyakiti. Jadi lu itu tadi menyakiti aku tau. Itu kan sebel yang itu. Tidak ngerti, kamu bilang biar saya tak sakit. Dibikin semacam ini, hidup ringan. Makanya katanya Simon, dia senjatanya masyarakat tertindas. Kalau sudah tertindas, kehilangan rasa humor, hasilnya mesti ngamuk karena panas. Oke, life is too short to be serious all the time. Hidup ini terlalu pendek kalau kita mau serius terus. So if you can laugh at yourself, jadi paling tidak kita tertawakan diri kita sendiri. Jadi kalau kamu merasa Pak, saya itu tidak bisa Pak bergurau, tidak bisa guyon, aku itu serius. Berarti cara paling gampang adalah kamu lihat dirimu sendiri, betapa lucunya dirimu yang serius terus itu. Nah, kalau itu pun nggak bisa ketawa, call me, I laugh at you. Jadi kalau semacam itu pun kamu nggak bisa ketawa, sekarang gantian aku yang menertawakanmu. Nah itu quotes-nya untuk menyuruh kita. Yo, saya tidak tahu kamu pernah ngitung tidak sehari ketawa berapa kali. Jarang ya. Coba diperhatikan kamu. Jangan-jangan hidupmu sudah terlalu serius. Loh Bapak, hari ini saya belum ketawa, tugas dosen nggak selesai-selesai Pak. Misalnya cari momen yang kamu bisa ketawa setiap hari. Nanti manfaatnya banyak. Di belakang ada banyak uraian. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi yang saya bilang ya, Homo ridens. Kalau Peter Berger menjelaskan Homo ridens itu manusia yang tertawa. Katanya Berger, manusia itu hidupnya, aktivitasnya punya dua karakter, kematian dan keabadian, keterbatasan dan kebebasan. Selalu begitu. Nah, tertawa ini bagian dari kebebasan dan keabadian. Kalau kamu tertawa kan rasanya plong. Jadi kalau kamu sedang ketawa, rasanya dalam tanda petik kamu itu kayak segala masalah selesai, abadi. Lawannya itu kan kematian, lawannya itu keterbatasan. Jadi kita sebagai Homo ridens, makhluk yang bisa tertawa, oleh Allah dikasih fasilitas tertawa, itu membuat kita waktu ketawa kan kayak masalah semua selesai. Itu katanya Peter Berger, kita mengalami state wilayah keabadian. Yang kamu rasakan waktu ketawa itu, mungkin kalau pakai bahasa teologi ya, itu nanti yang kamu rasakan terus menerus di surga. Kegembiraan, keceriaan itu yang kamu rasakan terus di sana.
Jadi jangan khawatir, Pak nanti jangan-jangan di surga sepi Pak, di surga tidak ada sepak bola, tidak ada pagelaran musik, tidak ada, enggak. Kamu di sana mengalami keabadian. Contohnya gimana? Waktu kamu tertawa. Nah, itu analisisnya Peter Berger. Jadi Homo Ridens itu mengalami keabadian antara lain saat dia tertawa. Maka sering-seringlah tertawa. Tapi cari alasan, jangan iya, apalah gitu yang membuatmu tertawa. Meskipun hari ini ada beberapa, saya tidak tahu, mungkin ada lembaganya yang bikin terapi tertawa. Jadi terapi tertawa itu ya memang nyari-nyari alasan. Biasanya ngumpul bareng-bareng terus tertawa. Karena tertawa itu nular. Kalau nggak percaya kamu ketawalah di sini, ngakak-ngakak gitu, mesti ada yang ketularan tertawa. Paling nggak ketawa lihat kamu yang di sini ngakak-ngakak. Jadi ketawa itu nular, sama kayak menguap. Menguap itu juga nular. Kalau satu angop lihat itu angop. Oke, ya silahkan kamu teliti. Itu momen-momen keabadiannya manusia. Makanya saya bilang ngantuk itu berharga loh. Jadi ketika kamu ngantuk kan merasakan nikmat luar biasa. Coba kamu menguap, itu nikmatnya luar biasa. Menguap kok diputus, misalnya kamu sedang wah terus temenmu gitu kan tidak enak. Iya. Ketawa juga begitu. Kamu asal-asal ketawa terus ada yang minta diam, itu kan juga manggalmu luar biasa. Jadi itu momen-momen keabadian. Mungkin termasuk bersin juga gitu kan. Kamu sudah mau bersin, sudah mangap-mangap sama teman-teman disenggol, ayo gitu kan, tidak jadi, tidak enak, tidak jadi masuk surga, tidak jadi abadi. Nah katanya Berger itu loh cirinya Homo Ridens. Maka nikmati hidupmu, tertawalah. Beda lagi analisisnya. Oh itu tadi Pascal yang awal. Beda lagi analisisnya Berger, kewalik ya mau. Yang Pascal tadi yang keabadian. Kalau yang Berger, manusia itu saat tertawa mengalami namanya animalis. Apa? Karena manusia itu binatang. Jadi kalau tadi kan, kalau Pascal kan keabadian, kalau Berger justru kita mengalami kondisi murni sebagai binatang saat kita tertawa. Maksudnya apa? Manusia itu kan sebagai manusia dia begitu akalnya jalan, dia tidak murni lagi. Kenapa? Karena dia dibudayakan oleh lingkungannya. Nah, sekat-sekat budaya ini biasanya kamu lupakan semua, kamu bebas dari semua itu saat kamu tertawa. Saat kamu ketawa, kamu tidak mikir ini cocok apa enggak, ini sopan apa enggak, ini begitu kamu ingin tertawa, tertawa saja keras-keras. Itu kalau bagi Berger ini kondisi animalis, kondisi dasar murni kayak binatang. Itu cirinya Homo Ridens. Jadi begitu kamu tertawa, saat itu juga murni. Ketawa itu kan gak bisa dibuat-buat. Ya kamu bisa bilang ha atau wk gitu. Tapi kan kalau kamu ingin ketawa, ketawa aja, gak bisa dipendam atau dibikin. Sebenarnya gak pengen ketawa Pak, tapi gak enak ya Bapak ndagel ya, aku tak ketawa. Ini gak bisa. Jadi harus spontan dari dalam, murni, kondisi, kalau bahasanya Berger, kondisi animalis. Itulah makhluk yang namanya Homo Ridens. Ya jangankan kita ya, bahkan kalau di Quran dalam cerita itu kan Nabi juga sesekali juga humor, sekali juga guyon sama sahabat-sahabatnya. Ya, yang diceritakan Al-Quran itu nabi-nabi itu ya cerita yang serius-serius, tapi 24 jam dalam hidupnya ya pasti ada tertawanya. Tidak kok. Lalu itu kalau Nabi Adam itu kayak gimana Pak? Apa ya bisa ketawa? Ya mesti wong manusia. Pasti ada momen tertawanya. Nabi Musa juga meskipun tiap hari tawuran sama Fir'aun, ya pasti ada tertawanya. Lawan manusia. Nabi Muhammad yang sampai riwayatnya ke kita juga banyak cerita-cerita Nabi tertawa. Sahabatnya Nabi kan juga banyak lucu-lucu. Kayak ada cerita waktu Badui tiba-tiba masuk masjid terus kencing gitu kan.
Terus Umar marah-marah mau dipenggal kepalanya. Itu saya membayangkan mungkin sahabat yang lain ada yang ketawa-ketawa di pojok nonton orang kencing di masjid itu pasti. Meskipun terus sama Nabi dilarang. Jadi kan yang ada cerita terkenal sekali itu kan waktu Nabi sama Ali sedang guyon itu. Waktu Ali makan kacang, terus kulitnya ditaruh di depan Nabi. Terus Ali guyon sama Nabi, wah tidak saya kira ternyata Rasulullah ini suka makan kacang, sebanyak itu dimakan sendiri kan gitu. Terus Rasulullah jawab, iya tapi saya masih mending, kulitnya tak tinggal. Tak lihat kamu bersih kulitnya saya tidak ada. Iya. Itu kan guyon berdua. Jadi jadi isinya ya tidak cuma dakwah sama perang, ada gurauannya. Oke. Kan ada cerita juga waktu nenek-nenek menghadap itu kan, mungkin karena ketemu Rasulullah dia tegang, terus wahai Rasulullah saya doakan masuk surga dong. Kalau kayak saya ini kan bisa enggak ya masuk surga? Terus Rasulullah, enggak bisa nek. Nenek kan langsung shock itu, astagfirullah dosa apa aku kan gitu. Enggak, maksudnya bukan kalau nenek-nenek enggak bisa, besok jenengan di surga itu kembali muda lagi gitu kan. Orangnya jadi seneng. Itu kan guyon. Jadi tidak kaku. Ada sahabat itu, Rasulullah saya ikut jenengan ya naik onta. Oh kalau kamu jangan naik onta, kamu naik anak onta aja. Ya Rasulullah apa ya kuat saya naik anak onta. Ya naik onta. Loh ya onta itu kan dulunya juga anaknya onta. Jadi itu namanya guyon. Jadi tidak selalu tegang. Itu sisi-sisi manusiawi kita di antara fitrah-fitrah kita. Ya banyak cerita-cerita yang lain dari para ulama, para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka manusia. Momen-momen animalis, momen-momen keabadian. Terus belum ketemu 3 komponen humor itu secara umum yaitu wit, myth, sama laughter. Ada kejenakaannya, ada keriangannya, kegembiraannya, ada gelak tawanya. Wit itu sebenarnya lebih ke kecerdasannya. Cuma tidak sekedar mengeluarkan gagasan cerdas, tapi juga ada myth. Myth itu lucu. Jadi jangan dikira orang mau pelawak itu tidak menggunakan akalnya. Dia butuh. Kalau kita kan bisanya ngomong lurus apa adanya, mereka harus membelokkan biar lucu. Itu namanya myth. Biar lahir yang ketiga, laughter. Kurang satu saja tidak akan jadi humor. Tidak ada witnya, ya orang tidak akan paham. Kalau tidak ada witnya ya aku ngomong apa tuh ya, nggak paham ya, tidak jadi ketawa. Tidak ada mythnya juga tidak akan ketawa. Tidak ada mythnya itu berarti ya ada sih yang diomongkan cuma tidak lucu. Nah itu berarti belum jadi humor, belum jadi komedi. Baru laughter. Ada witnya, ada mythnya. Kok tidak ada laughternya pak? Ya berarti tidak sukses humormu. Kamu sudah capek-capek nyari yang lucu-lucu. Lucu nggak? Enggak. Nah itu kan tidak sukses berarti lucumu. Ya mungkin lucunya tidak lucu itu. Ya. Oke, karena ada itu kan kadang kamu teman gitu maunya ngelucu terus kita bengong aja. Lucunya di mana? Nggak tahu juga. Kan ada yang kayak gitu. Itu berarti nggak wit, nggak myth, nggak laughter. Jadi tidak unsur kecerdasannya belum muncul, unsur jenaka yang menimbulkan keriangannya belum muncul, maka tertawanya juga belum muncul. Jadi komponen ini pasti ada. Ini istilah yang sering kita pakai, sense of humor. Setiap orang harusnya punya ini, meskipun mungkin kadarnya beda-beda. Sense of humor itu wilayahnya 3.
Yang pertama, conformist sense. Conformist sense itu kesamaan. Kesamaan maksudnya conformist sense itu gini loh. Ketika kamu mengeluarkan humor, itu temenmu ngerti kamu humor tentang apa dan dia bisa paham. Kalau bisa begitu berarti kamu punya sense of humor. Tapi kalau kamu capek bikin humor kayak tadi temenmu, kamu tuh ngomong apa tuh ya? Maunya lucu ya? Kok aku gak paham-paham? Itu berarti tidak ada conformist sense, gak nyambung. Atau mungkin orang mikirnya harus lama dulu baru, oh itu tuh ya lucu-lucu, tapi telat. Ya, itu tidak konformis. Itu wilayah pertama. Yang kedua, quantitative sense. Kalau quantitative sense ini orang dianggap punya sense of humor. Itu antara lain parameternya seberapa sering dia tertawa dan tersenyum, seberapa mudah dia bisa digembirakan. Jadi kalau ada orang ini jane lucu loh, yang lain ketawa, dia tidak ketawa, bengong aja. Itu termasuk kategori mungkin sense of humornya kurang. Jadi selain tadi pemahaman yang sama, juga mudahnya dia senyum, mudahnya dia gembira, mudahnya dia menangkap humor. Itu sense of humor, aspek quantitative sense. Jadi kelihatan orang sense of humor itu ngomong apa aja bisa jadi guyonan. Atau dia kalau ada temennya guyon kayak apa aja, dia bisa ketawa keras-keras. Itu berarti dia punya sense of humor. Yang ketiga, productive sense. Productive sense itu kemampuan orang bikin humor. Kalau tadi kan kemampuan dia menyerap humor jadi gembira. Kalau produktif sense kemampuan dia bikin humor. Kalau tiga ini kita punya, berarti kita punya sense of humor. Semakin kuat di tiga ini, berarti kita semakin besar sense of humornya. Jadi itulah cirinya sense of humor. Ya teman-teman yang mahasiswa mungkin bisa lah kapan-kapan bikin tesis atau disertasi tentang ini. Karena jarang yang mau ngangkat tentang humor. Sense of humor mungkin agak ke psikologi. Jadi sejauh mana manusia itu secara psikis punya, ternyata tidak hanya IQ, AQ atau SQ, mungkin ada HQ, humor quotient. Jadi sejauh mana dia punya kemampuan humor itu. Mungkin besok jadi parameter gitu, yang melamar ke pabrik-pabrik diukur sense of humornya biar pabriknya nggak sepi, biar pabriknya nggak kaku kan gitu. Yang melamar dosen juga diukur kira-kira bisa ndak ini bikin humor ya, biar di kelas mahasiswanya ndak ngantuk kalau ngajar misalnya. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan ya, bikin humor quotient. Kan ada IQ, AQ, SQ, nanti mungkin macam-macam dibikin Q semua. Ada kemampuan humor, kemampuan adaptasi, kemampuan macam-macam. Oke, jadi itu sense of humor. Detailnya ini. Jadi unsur-unsurnya humor itu bisa memahami humor, bisa menikmati humor, bisa membuat humor, suka dengan humor dan orang-orang yang humoris, kemudian mampu memanfaatkan humor untuk kehidupannya. Nah, itu berarti kamu punya sense of humor. Jadi mudah memahami, mudah menikmati, bikin sendiri juga bisa, suka dekat dengan orang-orang yang humoris, menyukai humor, kemudian bisa memanfaatkan humor untuk kehidupan praktis sehari-hari. Orang yang semacam ini biasanya dikenal punya sense of humor. Kadang-kadang kan kalau lihat iklan-iklan biro jodoh itu kan ada yang dicari jodoh yang gini, biasanya terus ditambahi sense of humor. Makanya kamu latih biar cepat dapat jodoh.
Iya, karena deket orang yang sense of humornya tinggi kan enak, rame. Tapi kalau yang sense of humornya rendah, kamu sumpek sendiri. Nah mungkin diem kalau ngomong serius, kamu diajak serius terus kan tidak enak. Setengah hari aja kan kamu kaku sudah. Tapi kalau ada sense of humornya, bisa cair situasinya. Makanya latihanlah untuk memahami humor, memproduksi humor, menyukai humor, dan memanfaatkan humor untuk kehidupanmu. Karena ini sebenarnya ya fitrah. Saya membayangkan Allah itu lebih suka melihat kita tertawa daripada melihat kita mengeluh. Kalau Allah melihat kita tertawa, itu mungkin Allah lega. Alhamdulillah ya, manusia tak kasih fasilitas macam-macam, sekarang mereka gembira. Dibandingkan melihat kita mengeluh terus, Allah juga sumpek. Iya kan? Dikasih apa lagi? Ini sudah semua fasilitas sudah diberikan kok ya, masih mengeluh terus. Oke, makanya ajarkan ini sense of humor. Rasulullah kan dikenal juga mudah tersenyum. Karakternya namanya Basam. Basam itu kelihatan selalu senyum, tidak merengut. Orang lihat tidak takut. Rasulullah itu tidak senyum aja orang merasa beliau selalu tersenyum. Itu namanya Basam. Oke, kalau di kita kan jarang. Kalau kita kebanyakan serius. Yang saya lihat senyum terus itu kalau pas jagong. Kalau jagong itu orang pada senyum semua. Tapi kalau sudah keluar sudah merengut lagi. Kita rasanya kayak banyak masalah gitu hidup kita. Kita punya masalah satu aja kan seolah-olah ada masalah besar, melupakan banyak nikmat yang lain. Itu yang membuat kita susah ketawa. Lagi asik-asiknya tertawa terus teringat masalah, waduh terus down lagi. Itu kan kita sering begitu. Kita tidak bisa abadi kayak katanya Pascal tadi. Oke, mulai ke teori-teori. Sekarang itu dari buku The Language of Humor. Kalau ini tidak perlu saya baca detail ya. Orang melucu itu biasanya caranya 4. Bisa lewat parodi. Parodi itu nanti isinya 2, ironi atau satir. Jadi tiruan yang isinya nyindir biasanya. Satir, kalian kan kadang-kadang lihat orang yang gaya satir. Satir itu jadi ya melecehkan, merendahkan, meniru, menyindir, cuma dengan cara ngomong kebalikannya. Misalnya, santri ngaji filsafat itu isinya soleh-soleh semua. Orang itu kan, ini kan satir namanya. Jadi masa iya kan gitu. Itu memahaminya kebalikannya, pakai bahasa-bahasa ironi. Jadi atau permainan kata. Itu kan ada kan banyak orang yang sekarang untuk melucunya, komedinya itu main-main dengan kata-kata. Misalnya, kalau santri ngaji ini tidak ada yang jelek, yang sangat jelek banyak. Nah, itu kan main kata-kata. Orang membayangkan kemana, dia beloknya kemana. Oke. Jadi yang kedua itu, atau nabrak tabu, itu biasanya lucu juga. Cuma hati-hati kalau ini. Kalau ada pendapat yang bilang sebenarnya kalau ingin lucu itu gampang, ngomonglah tentang seks. Itu mesti terus orang ketawa. Kamu ngomong aja bingung ke situ, itu biasanya orang ketawa. Cara paling gampang, tapi harus hati-hati. Itu namanya trik ketiga, nabrak tabu. Jadi larangan-larangan yang sekiranya orang tantang, itu biasanya orang beraninya ngomong sewaktu dia melucu. Kalau pas serius tidak berani dia ngomong. Wah ini nek pas ndagel, ngomong saru-saru waktu ndagel, begitu turun panggung, kamu tadi ngomong apa? Enggak, itu kan cuma guyon. Kenapa? Ini
Ini ragam humor itu memang antara lain begitu, nabrak tabu-tabu yang dalam kondisi normal tidak berani ngomong, beraninya lewat humor. Kadang-kadang kan agama juga gitu kan, termasuk apalagi itu adat-adat, tradisi kita ngomong. Nah, itu gaya ketiga. Jadi orang itu kalau ingin melucu antara lain pakai gaya itu. Atau gaya keempat. Gaya keempat ini observasi, melihat fakta-fakta lucu di lapangan terus diceritakan. Itu gaya keempat. Jadi kalau kamu susah mengarang sendiri, menyambung-nyambungkan dengan yang lucu-lucu, kamu cari aja di sekelilingmu yang fakta-fakta lucu. Kalau kalian sering dapat video pendek-pendek tentang orang jatuh lah, tentang orang kepreset lah, itu kan fakta-fakta lucu, itu namanya observasional. Jadi mungkin kamu tidak bisa memproduksi sendiri, bisamu kamu cuma share. Nah, kamu cari fakta-fakta lucu, diceritakan atau dibagikan, di-sharekan ke orang lain. Itu trik yang keempat. Kalau yang pertama sama yang kedua, kamu butuh cerdas. Yang ketiga, kamu butuh berani mati. Ya, karena ini nabrak tabu. Tapi ya lucu, kalau kehabisan bahan biasanya orang lari yang ketiga ini, paling gampang. Atau yang keempat. Kalau yang keempat ini kamu butuh tekun untuk nyari, dicermati data yang banyak dari masyarakat. Misalnya nyari yang pakai sarung, terus kamu observasi, itu yang pakai sarung pakai daleman Mbak, misalnya kayak gitu loh. Jadi observasional. Jadi ada 4 ragamnya humor. Kalau ini fungsinya, jangan salah, humor fungsinya banyak. Yang pertama jelas, menggembirakan. Jadi ini primernya ini, membuat gembira, membuat ceria. Yang kedua katarsis. Katarsis itu semacam pembersihan dari kesumpekan, dari keruwetan hidupmu, jadi pelampiasannya antara lain lewat humor. Kalau kamu pas lagi di kamar sendiri sumpah gitu kan, keluar ketemu teman saling bergurau, itu kan lebih ringan beban hidupmu. Itu namanya nyari katarsis. Atau kalau tidak bisa bikin humor sendiri, mungkin kamu buka-buka internet, buka-buka YouTube untuk nyari yang lucu-lucu. Itu kan sebagai apa? Katarsis, pembersihan. Jadi hidupmu ya jangan serius terus, karena ini yang di dalam ini sumpeknya sudah numpuk. Maka bersihkan itu, namanya lewat katarsis. Yang ketiga, defense mechanism. Defense mechanism itu mekanisme pembelaan diri. Kadang-kadang misalnya yang muda-muda pinginnya ngeritik, pinginnya apalagi tidak puas dengan situasi sekelilingnya, cuma ngomong langsung tidak berani. Kalau ngomong langsung bisa bonyok kita. Misalnya jalannya gimana? Humor. Jadi membuat orang, kalau humor itu kan orang tidak berani balas dendam ke kita, wong humor kok. Misalnya defense mechanism itu kamu humor apa? Ada pejabat naik mobil kecelakaan, supirnya kegarota, terus pejabatnya gimana? Pejabatnya selamat. Loh kok bisa? Kan pejabatnya tidak mungkin kegarota, wong dia apa punya otak misalnya. Loh, ya kan? Kayak gini ini kan orang tidak berani marah-marah. Oh, ini cuma humor kok, Pak, kan gitu. Cuma sumpekmu kamu lampiaskan di humor. Orang tidak berani ngeritik sudah. Kalau sudah humor itu kan, oh iya, wong itu guyon kok. Kadang-kadang kan kita gitu, ngeritik-ngeritik banget. Enggak, itu cuma guyon kok, Pak. Begitu kita ngomong, oh, ini cuma humor, ini cuma gurauan kok, ya sudah. Makanya kapan itu saya lihat ada video stand up comedy di depan DPR. Itu kan isinya yuk mengkritik DPR habis-habisan.
Tapi DPR ya ketawa-ketawa saja, karena dia tahu kenapa. Itu humor, itu namanya defense mechanism. Jadi dengan itu kita selamat. Nah, itu kan enak. Misalnya kamu nembak pacarmu, kamu mau gak sama aku? Kok kamu berani nembak? Anda ini guyon kok. Loh kan, kalau kamu ngomong guyon kan dia tidak bisa bantah sudah. Kamu tidak malu juga, cuma guyon. Jadi namanya defense mechanism. Yang punya teori psikoanalisis. Orang itu cenderung nyari amannya. Meskipun ingin marah-marah, kalau diawali dari guyon, nah itu sudah selesai. Kamu misalnya mau maki-maki temenmu, kamu boleh, ini permisi ya, saya mau dagel sebentar itu. Terus pisuano itu, dia susah. Oh itu cuma dagel loh, tidak serius. Nah, itu namanya defense mechanism. Mekanisme pembelaan diri. Atau yang keempat, kesadaran kritik dan introspeksi. Jadi orang itu kadang-kadang sadar ketika orang ngeritik dia, atau ketika dia introspeksi tentang dirinya sendiri lewat jalur humor. Jadi ketika tadi misalnya pejabatnya ada cerita kecelakaan tadi, terus pejabatnya mikir, iya ya, aku ini punya otak enggak ya? Nah, yang kayak gini nih namanya jadi bahan introspeksi. Dari guyonan itu kan dia tidak tersinggung, tapi bisa introspeksi. Dia merasa nama baiknya tidak tercemar, wong itu cuma guyon kok. Itu defense mechanism tadi. Tapi kelanjutannya bisa membuat orang introspeksi. Jadi dari kritik menuju introspeksi, jadi melahirkan kesadaran-kesadaran baru. Kadang-kadang banyak hal dari guyonan itu melahirkan kesadaran baru. Orang jadi setelah guyonannya selesai terus mikir, iya ya, kok bisa ya begitu, dan seterusnya. Oke, jadi itu fungsi individual untuk kita yang suka dengan humor. Yang pertama pasti gembira, katarsis. Katarsis itu pembersihan. Kalau bahasanya tasawuf semacam tahalli. Defense mechanism, kita nyari selamat, nyari aman. Dan yang ketiga kita kritis, introspeksi. Jadi jangan dikira ini hanya santai untuk ternyata manfaatnya banyak. Jadi kalau orang Jawa ada urip itu mampir ngombe, ya mampir ngombe plus guyon. Jadi urip itu ya mampir guyon. Jadi kenapa santai tapi ada manfaatnya. Guyon itu apa ya? Kalau perjalanan kita kan sering pakai analogi hidup, itu harus ngegas dan ngerem, tapi juga harus santai-santai juga di rest area. Kalau ngegas dan ngerem terus ya capek. Nah, kita santai sekali-sekali di rest area, itu guyonnya. Jadi ada positif, ada negatif, ada santai-santai. Terus kalau ini cuma untuk pengetahuan saja ya, ini ada beberapa penelitian. Kalian yang mungkin tubuhnya agak ringkih, sering-seringlah tertawa. Ada manfaat kesehatannya banyak. Itu silakan dibaca sendiri. Meningkatkan sel-sel imun, meningkatkan jumlah antibodi, mengurangi rasa sakit, meningkatkan pengeluaran endorfin, memberikan latihan otot jantung, macam-macam, relaksasi otot, peredaran darah, macam-macam. Obat untuk segala penyakit ternyata. Ya silahkan lah, supaya kalian rasakan sendiri. Saya ingat dulu ada seorang yang dikenal sebagai bisa nyantet, tokoh nasional. Dia bilang orang yang tidak bisa disantet itu orang yang humoris, mudah tertawa. Jadi dia tidak ngerti mekanismenya seperti apa, tapi kata dia susah disantet. Orang yang ceria hidupnya, mudah tertawa. Mungkin jinnya yang mau masuk itu ikut ketawa kalau mau.
Nyampe ke dia pas ketawa gitu kan ya. Makanya kalau kalian malam-malam kok serem, ketawa aja. Iya. Lo kan bukan lihat hantu-hantu kuntilanak itu kan ceria semua, gembira. Mesti mereka ketawa-ketawa. Nah kamu saingi ikut ketawa juga. Nah, ya nanti saingan siapa yang lebih kuat gaya ketawanya. Jadi ternyata manfaatnya banyak. Jadi akan tertawalah sering-sering dalam hidupmu. Kayak tadi saya bilang, ayo hari ini sudah tertawa atau belum. Ya nanti di kamarmu ditulis ya. Biasanya kan sudah sholat apa belum itu besar. Sekarang diganti sudah tertawa apa belum. Kalau sholat kan sudah otomatis kalian. Oke, jadi itu pengaruh fisiknya. Sebelum ke filosof ya, ini teori-teori dasarnya dulu. Kuncinya humor itu, kalau ini teknis ya, yang mau jadi stand up comedy, kuncinya ada di sini sebenarnya. Yang pertama jelas bahasa. Selucu apapun kamu dagel di depan orang luar Jawa dengan bahasa Jawa, ya mereka tidak ketawa. Saya lucu sekali loh Pak, bahasa Inggris tapi ya bodoh wae. Orang tidak akan ketawa, itu bahasa. Atau istilah-istilah khusus di depan orang yang tidak ngerti ya jangan kaget. Misalnya kamu dagel di depan simbahmu, misalnya, simbah ini kok kepo amat sih misalnya. Ya. Mbahmu ya tidak ketawa, tidak ngerti kepo, panganan opo. Itu kuncinya ya, kalau kamu mau bikin humor ya lihat situasinya. Jadi nanti kamu Pak temen nggak ngerti filsafat, kamu pakai humor filsafat. Menurut Nietzsche misalnya, apa Nietzsche itu? Ya. Jadi yang pertama kuncinya itu bahasa. Performance juga begitu. Kan kayak tadi ada temenmu, kan ada yang mau performanya jelek, mau humor dia ketawa sendiri dulu panjang terus baru bikin humor. Temennya sudah hilang momennya sudah. Nah itu performance namanya. Pinter-pinter ngatur ritme kalau mau bikin orang tertawa. Jadi itu performance. Performance itu nanti ada hubungannya dengan sense of humor tadi. Performance itu ada orang yang lihat wajahnya aja orang sudah ketawa. Kan ada kayak gitu kan. Kamu lihat dagelan-dagelan itu yang menjiwai itu, dia baru keluar aja orang sudah ketawa duluan. Belum dagel itu orang sudah ketawa. Nah, kalau kamu punya teman kayak gitu, itu aset itu. Kamu lihat wajahnya saja sudah ketawa. Aset yang luar biasa. Konteksnya, dilihat situasinya. Situasi sedang apa? Orang sedang tegang, bela sungkawa, ya jangan dagel di situ. Orang sedang sumpek apa, ya tidak nyambung. Daripada kamu capek, dia tidak akan ketawa. Lihat situasi, lihat konteksnya. Hati-hati juga distansi atau resepsi psikologis. Ada orang-orang yang tidak suka ketawa, tidak suka dagel, hati-hati. Misalnya kamu dagel, dia sudah mencurang, sudah nunggu kamu. Begitu kamu selesai dagel, tidak lucu, susah sudah. Atau kamu dagel lesek, dia tidak suka dagelan itu. Jadi kamu harus ngerti itu. Alah, saru misalnya, dia tidak akan ketawa. Itu jarak resepsi psikologis. Jadi kalau orang psikologinya sudah terrepresi, kamu selucu apapun dia tidak akan tertawa. Pacarmu yang sedang patah hati, terus kamu hibur, kamu pakai dagelan kayak apa, mungkin dia tidak ketawa. Kenapa? Psikologinya sedang terrepresi. Ayo dong senyum dong, nggak senyum-senyuman misalnya, dia sudah tidak bisa, sudah diajak ketawa. Psikologinya sedang terrepresi. Yang kelima juga kesegaran. Ini juga kunci bagi yang karirnya stand up comedian atau tukang humor.
Hati-hati yang terakhir ini. Kalau kamu ngulang-ulang, selucu apapun diulang lagi, ya tidak ada yang ketawa. Originalitas. Kalau dosen tidak apa-apa diulang-ulang, ya bukan profesinya. Tapi ya perhatikan kesegaran. Kalau ini kunci-kuncinya. Oke, kita mulai dengan filsafatnya sekarang. Itu tadi pengantar ya, biar tahu dunia humor itu seperti itu. Nah, sekarang mulai seriusnya. Apa itu humor? Ada teori pertama, ada 3 teori utama. Nanti ada filosof punya beberapa teori tambahan. Ada yang namanya superiority theory. Superiority theory itu humor adalah ketika orang merasa superior, lebih baik, lebih sempurna, kemudian melihat yang lain lebih rendah, lebih jelek dari dia, kemudian direndahkan, diketawakan. Itu namanya superiority theory. Kalian, saya tadi ngasih contoh kan, ada orang naik motor terus jungle, itu kan kamu terus ketawa. Itu sebenarnya superiority theory. Jadi kalian merasa superior. Ada orang jelek karaokean, itu kan kamu terus ketawa, karena kamu merasa lebih cakep dari dia. Itu superiority theory. Jadi humor itu lahir dari rasa superiormu. Makanya yang lebih superior biasanya lebih bisa bikin humor. Saya di depan kalian mungkin lebih lancar ngomongin macam-macam, tapi kalian pas di depanku kan tidak bisa. Kamu mungkin merasa inferior di depanku, kamu mungkin tidak bisa ndagel-ndagel di depanku panjang lebar gitu. Kenapa? Ada rasa inferior. Superiority theory itu, humor itu muncul dari rasa superior. Makanya humor itu kan banyak kan yang isinya melecehkan orang, isinya merendahkan orang, terus jadi lucu, yang lain ikut ketawa. Oke, dasar wajahmu kayak terus yang lain ketawa. Oke, tubuhmu kayak ini ya, itu terus yang lain ketawa. Itu superiority theory namanya. Orang itu ternyata menganggap lucu apa-apa yang kurang sempurna, sementara dia menganggap dirinya sendiri lebih sempurna. Makanya kadang-kadang kalau di lawak-lawak dagelan itu terus pakai baju aneh-aneh, pakai baju jelek-jelek, pakai kostum yang unik-unik, itu yang badut-badut itu kan jelek. Kan tidak ada badut itu yang topengnya kayak artis Korea, itu kan tidak ada. Itu jelek, dibikin mulutnya besar, dibikin. Kenapa? Superiority theory. Jadi kelucuan itu lahir dari rasa superior. Itu teori pertama tentang humor. Ada teori kedua. Teori kedua ini incongruity theory. Incongruity theory itu teori tentang ketidaksetaraan. Jadi lucu itu dari mana? Lucu itu dari perubahan yang tiba-tiba. Kayak tadi, permainan kata itu golongannya lucu. Apa ya? Permainan kata itu misalnya gini, kalian bilang, Pak, saya itu sebenarnya rajin loh Pak. Lah, kok kamu gak pernah masuk? Loh, saya itu rajin bermalas-malasan Pak. Itu kan permainan kata. Ini saya tidak malas kok Pak. Ini saya sedang energi saving. Sekarang kita harus hemat energi Pak. Jadi saya tidak banyak-banyak mengeluarkan energi. Ini permainan kata.
Orang mengira disimpulkan apa, tapi kamu simpulkan kebalikannya. Itu namanya incongruity theory. Gak nyambung pakai akalmu. Mana ada kok rajin untuk bermalas-malesan itu loh. Itu kan gak nyambung. Dari situ terus muncul kelucuan-kelucuan. Oke. Itu namanya teori incongruity. Ya, banyak kan orang ngomong lucu-lucu dengan cara membolak-balik logika. Terus tertawa terjadi karena harapan yang dikacaukan, sehingga seseorang dari satu sikap mental dilontarkan ke sikap mental yang sama sekali berlainan. Harusnya ini terjadi itu. Kamu tidak naksir aku tidak naksir kamu, berarti kita jodoh dong. Nah, itu kan nyambungnya ke situ. Podo-podo orang nyambungnya kan itu, mikirnya jadi kacau. Itu namanya incongruity theory. Jodoh itu kan harusnya podo naksir, sekarang dibalik, podo gak naksir dianggap jodoh. Itu kan orang terus jadi kaget, terus tertawa. Nah, itu yang kedua, namanya incongruity theory. Terus ada yang ketiga, relief theory. Relief theory ini kayak tadi ya, dia jadi katarsis, pelepasan dari ketegangan. Pelepasan dari ketegangan itu, hidup ini sumpek, banyak larangan, banyak aturan, dikekang-kekang. Jalan keluarnya apa? Humor. Santai aja, nggak usah dianggap susah. Misalnya kamu punya pacar suka ngatur-ngatur, itu kan harusnya pacarmu posesif, tapi enggak, terus dibikin guyon biar bebas untuk menertawakan pacarmu. Terus kamu bilang, wah saya punya pacar ini kok suka ngatur ya, harusnya dia jangan dipanggil pacar, tapi dipanggil aja coach misalnya. Ya, jadi kalau pacaran nyeluk bukan halo yang, halo coach, nanti itu. Dengan ini kan kamu lega, puas, wah katanya Raisa ngelawan. Sekarang diajak guyon gitu bisa, sekarang kita ngelawan. Itu namanya relief theory. Dengan humor kamu bisa, oh lega aku. Kalau marah-marah langsung gak pakai humor mesti susah ini, mesti terus kamu lakukan relief theory. Ini 3 teori utama dalam humor. Ada relief theory, incongruity, sama superiority.